Selamat pagi anak-anak, ini merupakan materi lanjutan dari pertidaksamaan nilai mutlak ya. Jadi, di materi lanjutan ini Bapak akan membahas beberapa soal yang tidak sempat dibahas di video yang sebelumnya. Mohon untuk disimak untuk materi lanjutan pertidaksamaan nilai mutlaknya ya. Baik, kita akan coba ke contoh pertama ya. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 1 kurang dari nilai mutlak X min 3 kurang dari sama dengan 3 adalah. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ya, sekarang nilai mutlaknya itu ada di tengah-tengah. Kalau biasanya kita selesaikan, misalkan tidak ada tanda kurung seperti ini, tinggal dipindahkan kan min 3-nya ke belakang, ke depan atau ke belakang atau ke kanan atau ke kiri ya. Seperti itu. Tapi kalau ada nilai mutlak di tengahnya, itu agak berbeda sedikit cara penyelesaiannya ya. Mohon diperhatikan, Bapak akan mulai untuk pengerjaannya. Nah, caranya adalah memisahkan tanda pertidaksamaannya. Mana yang namanya tanda pertidaksamaan? Yang namanya tanda pertidaksamaan adalah yang ini, kurang dari dan kurang dari sama dengannya kalau di soalnya. Oke, Bapak tulis dulu. Ulang, 1 kurang dari nilai mutlak X min 3 kurang dari sama dengan 3. Ya, gimana caranya kita memisahkan? Oke, yang pertama, coba kalian perhatikan dari angka 1 sampai ke angka kurung mutlaknya, X min 3 kurung mutlak. Itu kita ambil sebagai pertidaksamaan 1. Jadi terpisah-pisah nanti ya. 1 kurang dari nilai mutlak X min 3. Oke, kemudian yang kedua, kalian ambillah dari X min 3 kurang dari sama dengan 3. Nilai mutlak X min 3 kurang dari sama dengan 3. Itu untuk pertidaksamaan yang kedua. Jadi sebenarnya, satu soal ini terdiri dari dua pertidaksamaan. Pertidaksamaan 1 yang tanda kurang darinya sebelah kiri, pertidaksamaan 2, tanda kurang darinya sebelah kanan. Oke, sekarang perhatikan dulu yang tadi, yang ini. 1 kurang dari nilai mutlak X min 3. Itu kita sebut sebagai yang A, dan yang sebelahnya tadi, nilai mutlak X min 3 kurang dari sama dengan 3, kita sebut sebagai B. Ya. Nah, A dan B akan kita selesaikan dengan cara terpisah, tetapi nanti jawabannya akan kita gabungkan. Nah, seperti apa pemisahannya dulu dan penggabungannya nanti? Mohon disimak ya. Yang pertama akan Bapak ambil yang A dulu. 1 kurang dari nilai mutlak X min 3. Ya. Nah, ini sepertinya kita belum ada rumus yang seperti ini, tapi kalau seandainya kita bacanya dibalik dari sebelah kanan ke kiri ya, maka pertidaksamaan itu akan menjadi seperti ini. Nilai mutlak X min 3 lebih dari 1. Karena 1 kurang dari nilai mutlak X min 3, otomatis kalau dibalik, nilai mutlak X min 3 lebih dari 1. Ya. Sama seperti kalau misalkan rumah A lebih jauh daripada rumah B dari sekolah. Berarti kalau kita balik, rumahnya B itu lebih dekat daripada rumahnya A kalau kita ukur dari sekolah. Oke, ini berarti kita bisa selesaikan yang lebih dari dengan rumus jika nilai mutlak fx lebih dari c, maka fx kurang dari min c atau fx lebih dari c ya. Nah, kalau sudah ketemu, kita tinggal pisahkan saja X min 3 kurang dari min 1 atau X min 3 lebih dari 1 ya. Jadi tinggal pindah-pindahkan saja. Pertama dari min 3-nya dulu ke kanan, yang di ini yang sebelah kiri. Jadinya X kurang dari min 1 ditambah 3, jadinya X kurang dari 2. Atau jawaban yang kedua, X lebih dari 1 ditambah 3 ya, karena min 3-nya pindah ke kanan. Jadinya X lebih dari 4. Oke, kalian sudah ketemu sebanyak X kurang dari 2 atau X lebih dari 4. Nah, kita simpan dulu jawaban yang A ini. Kita akan lanjutkan dengan menyelesaikan yang B dulu. Ya.
Baik, untuk cara mencari yang A sudah Bapak hapus ya. Jadi kita sekarang mencari yang B. Tapi sebelumnya Bapak tulis dulu jawaban yang A tadi agar tidak lupa. Yang A tadi ketemunya X kurang dari 2 atau X lebih dari 4 ya. Nah, untuk yang B-nya itu kita punya nilai mutlak X min 3 kurang dari sama dengan 3. Berarti cara penyelesaiannya adalah jika nilai mutlak fx kurang dari C, maka min C kurang dari fx kurang dari C. Nah, kita tinggal ikuti rumusnya. C-nya 3, fx-nya adalah X min 3 ya. Berarti min 3 kurang dari sama dengan, karena di soalnya ada sama dengannya. Fx adalah X min 3 kurang dari sama dengan C-nya juga 3. Kalau yang ini kan tinggal dipindahkan min 3 yang di tengah ya, ke kanan, ke kiri, atau sekaligus ke depan ke belakang ya. Dimanapun kalian menyebutnya silahkan, yang penting caranya itu. Kemudian min 3 yang kiri ya, min 3 ditambah 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3 tambah 3. Ingat kalau misalkan min pindah ruas itu jadinya plus. Min 3 tambah 3 adalah 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Oke, kita sudah ketemu jawaban yang A dan jawaban yang B ya. Nah, kemana kita sekarang? Kita sekarang akan gabungkan dua jawaban A dan B ini ke dalam satu jawaban. Bagaimana caranya? Ya, perhatikan dulu penjelasan Bapak selanjutnya. Baik, dari hasil A dan B, kita tentukan irisannya ya. Nah, irisannya itu seperti apa? Bapak buat dulu. A tadi X kurang dari 2 atau X lebih dari 4. B tadi 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Pertama, untuk yang A, Bapak akan buatkan dulu garis bilangannya. Kemudian kita buat dulu tandanya untuk X kurang dari 2 atau X sama dengan 2 itu di mana? Kita buat 2 di sini ya, dikira-kira saja. Dan 4. Di sebelah kanannya 2 pastinya ya. Jadi kalian perhatikan angka yang sudah dapat tadi, 2 dan 4, berarti 2-nya sebelah kiri, 4-nya sebelah kanan. Karena kurang dari 2, tidak ada tanda sama dengan, berarti bulatannya tidak penuh ya, atau berlubang, putih warnanya. Kemudian, karena kurang dari 2, berarti daerah penyelesaian yang diarsir adalah dari 2 ini ke kiri, lebih dari 4, berarti 4 ini ke kanan. Ya, jadi tengah-tengahnya ini tidak ada daerah penyelesaiannya. Jadi yang ada adalah daerah sebelah kiri dan daerah sebelah kanan dari batas-batas yang tadi. Oke, semoga paham ya, maksudnya kurang dari 2 atau lebih dari 4 itu. Kemudian untuk yang B, kita punya garis bilangan lagi. Sekarang angkanya adalah 0 dan 6. 0 ini kalau kita cocokkan dengan garis yang di atas tadi, maka 0 ini berada agak lebih kiri dari 2. Ya. Sekarang bulatannya itu full hitam karena ada tanda sama dengannya. Kemudian ada angka 6. 6 ini berada paling kanan, agak lebih di kanan dari 4. Kita tulis dulu, 6 kita gambar dulu ya. Nah, X-nya di mana? X-nya itu berada di antara 0 sampai dengan 6. Berarti yang kita arsir adalah tengah-tengahnya ya. Tengah-tengah di antara 0 dan 6. Oke, sekarang bagaimana caranya menggabungkan jawaban A dan B ini ke dalam satu jawaban? Caranya adalah seperti ini. Buat dulu garis bilangan lagi. Nah, gambarlah semua batas-batasnya tadi. 0, 2, 4, dan 6. Oke, dari 0 bulatannya penuh, 2 bulatannya tidak penuh, 4 bulatannya tidak penuh, 6 bulatannya penuh. Sekarang, tariklah garis yang membatasi daerah tadi. Ya. Bapak dari 2 ini, kita tarik garis dulu yang membatasi. Oke, jadi seperti ini. Ini juga 0-nya kita buat garis, titik-titik ya, sebagai batas sampai bawah. 4-nya juga kita buat tanda sampai bawah. 6-nya juga. Nah, sekarang cara mencari irisannya, mana yang paling banyak kena arsiran? Kalau di sini yang paling paling kanan ini, paling kiri ini cuma satu saja yang kena arsiran sampai bawah. Berarti
Yang di sini bukan penyelesaiannya. Kemudian yang ini sekarang, di antara 0 dan 2. Ternyata ini kena arsiran banyak. Ya, ini kena arsiran banyak. 1 dan 2 arsiran, berarti kita arsir 0 sampai dengan 2. Jadi 0 sampai dengan 2 itu memenuhi. Kemudian di antara 2 dan 4 cuma kena 1 arsiran di sini. Ya, di sini arsirannya. Ternyata ini bukan daerah penyelesaiannya karena kita perlu 2 arsiran ya. Ini cuma kena 1 arsiran yang di antara 2 dan 4. Sekarang di antara 4 dan 6 ada 2 arsiran. Berarti ini merupakan daerah penyelesaian juga di antara 4 sampai 6. Terakhir yang paling kanan, yang di sebelah kanannya angka 6, itu arsirannya hanya 1. Jadi tidak perlu diarsir jawaban akhirnya karena bukan penyelesaian. Ingat, mencari irisan itu, maka daerah yang kena arsiran terbanyak. Makanya Bapak gambarkan seperti ini ya. Oke, nah semoga kalian paham maksudnya. Sekarang kita tinggal menyusun. Menyusun apa? Yaitu menyusun jawaban akhirnya. Sebentar ya, Bapak hapus dulu coretan-coretannya. Nah, Bapak hapus dulu coretan-coretannya biar lebih rapi kelihatan ya. Nah, seperti ini. Sebentar, mohon ditunggu dulu. Oke, jadi kita tinggal menyusun jawaban berdasarkan jawaban yang paling bawah. Jawaban yang paling bawah yang ini. Ya. Cara menyusunnya gimana? Himpunan penyelesaian sama dengan X sedemikian. Nah, ini yang warna merah ini kan X-nya tengah-tengah di antara 0 dan 2. Tulis dulu X-nya. Sebelah kiri X ada 0, sebelah kanannya ada 2. Tandanya mengikuti bulatannya penuh atau tidak. Kalau yang penuh berarti pakai kurang dari sama dengan, kalau yang tidak penuh berarti pakai kurang dari saja. Karena jawabannya terpisah, ini ya ada yang memisahkan nih, berarti kita pakai kata atau, karena dia terpisah. Nah, yang di 4 dan 6 ini juga sama, di antara 4 dan 6 ini juga sama, yaitu 4-nya, X-nya dulu ya di tengah, 4-nya di kiri X, dan 6-nya di kanan X. Nah, untuk tanda kurang darinya juga sama. Untuk yang di sebelah angka 4-nya itu memakai kurang dari saja karena bulatannya tidak penuh. Yang di angka 6 itu memakai kurang dari sama dengan karena angkanya bulatannya penuh. Nah, jangan lupa ditambahkan X anggota bilangan real. Oke, semoga kalian bisa paham dengan penjelasan yang ini. Nah, itu tadi contoh untuk materi lanjutan dari pertidaksamaan nilai mutlak. Silahkan ditonton video yang lain ya untuk materi berikutnya.